Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Malva, masih di acara Jalan Surga. Nah pemirsa, banyak dari keluarga yang ada di Indonesia terutama menginginkan bahwasanya mereka mempunyai keluarga yang sakinah. Nah sesaat lagi kita akan kedatangan salah satu narasumber kita yang sudah tidak asing lagi kita kenal. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Malva, masih di acara Jalan Surga. Nah, sekarang kita sudah ditemani oleh narasumber kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik-baik. Juga semoga pemirsa dimanapun berada, oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tema di episode kali ini yaitu tentang keluarga sakinah, Gus. Ya. Mungkin Gus Adib bisa memberikan gambaran sedikit tentang pengertian dari keluarga sakinah itu sendiri apa, Gus? Ya, memang setiap orang itu ketika menikah pasti ingin mempunyai keluarga yang sakinah, kemudian ditambah mawaddah warahmah. Apa keluarga sakinah itu? Di mana di dalam keluarga itu merasa senang hatinya. Seorang suami merasa senang dengan istrinya. Ketika dia punya anak juga merasa bahagia dengan anaknya. Begitupun seorang istri, dia merasa bahagia dengan suaminya. Dan ketika punya anak itu merasa bahagia dengan anaknya. Maka karena itu kata intinya bahwa keluarga sakinah itu adalah merupakan realisasi dari doa-doa yang sering dibaca oleh orang. Doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami keluarga. Seorang perempuan, berilah kami suami. Kalau seorang laki-laki, berikanlah kami istri. Ditambah lagi juga anak keturunan, qurrata a'yun, yang membuat hati kita ini bahagia, membuat hati tenang, dan membuat hati itu tentram. Jadi keluarga sakinah itu adalah di mana keluarga itu merasa tentram, merasa tenang dalam keberadaannya, baik sebagai suami, sebagai istri, dan juga sebagai anak. Itu keluarga sakinah. Ya, secara umum biasanya ketika ada pernikahan gitu, didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah gitu. Apakah mawaddah dan warahmah itu juga penting bagi suatu keluarga? Ya, mawaddah itu artinya cintanya laki-laki kepada perempuan itu jelas. Oh, karena dia cantik, oh karena dia langsing, oh karena dia pintar, oh karena dia punya jabatan, oh karena dia keluarga yang terpandang, itu namanya mawaddah. Yakni cinta secara fisik itu namanya mawaddah. Kemudian kalau rahmah, cinta yang dia itu merasa cinta karena kasih. Jadi dia itu sakit, cintanya makin mendalam. Dia miskin, cintanya makin mendalam. Dia sudah kakek, sudah keriput, dia tambah mendalam. Itu namanya rahmat. Maka karena itu pasti orang yang menikah pada awalnya adalah mawaddah. Kenapa kamu menikah? Karena dia itu cantik. Katanya yang laki-laki. Kenapa mau menikah dengan dia? Karena dia pinter. Dia teman saya di PMI, dia pinter. Teman kita di HMI, dia pinter. Itu namanya mawaddah. Katanya laki-laki, karena dia cantik. Yang saya dapatkan, ma ra'aitu mur'atan ajmala minha. Saya belum pernah melihat perempuan yang lebih cantik daripada dia. Itu namanya itu mawaddah. Akan tetapi ketika orang menikah hanya mawaddah, pernikahannya tidak abadi. Karena orang itu mungkin menikah 2 bulan, 3 bulan itu sudah berubah. Yang dulu nampak cantik, setiap hari ketemu sudah tidak cantik lagi. Atau apalagi kalau sudah hamil, waduh, sudah potongannya sudah kayak gitarnya gambus itu sudah tidak langsing lagi. Berubah ya? Berubah sudah tidak cantik lagi. Maka disitulah perlu namanya mawaddah, ikatan cinta kasih yang non fisik. Nah, disitulah kenapa perlu menyatakan mawaddah warahmah. Kalau sudah mawaddah warahmah ada dalam diri mereka, itu salah satu penyebab atau salah satu faktor membuat orang itu mempunyai keluarga sakinah.
Kalau kita menikah dengan orang yang kita tidak dicintai, waduh, itu akan terjadi apa? Terjadi apa? Penderitaan dalam kebahagiaan. Karena orang, dia istrinya cantik, dia kaya, tapi tidak cinta. Nah, itu tidak akan pernah melahirkan kebahagiaan. Tetapi cinta itu datang bukan sebelum nikah, tapi sudah menikah. Kalau sebelum menikah dia sudah cinta, dia habis coba. Kalau kita punya lampu, siang hari dipakai terus, malam harinya kan seterusnya habis. Begitupun ketika sebelum menikah dia itu sudah pacaran, begitu menikah cintanya sudah habis. Maka yang ya contohnya para artis ya, para artis itu pacarannya 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, nikahnya 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Karena baterai cintanya, semangat cintanya, cinta yang membara itu habis ketika dia pacaran. Kenapa Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa? Menikah dulu. Kita kunu ilaiha. Baru ada kecenderungan, merasa tenang. Baru waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Setelah ada kecocokan ketika diangkat nikah, baru timbullah mawaddah, timbullah rahmah. Artinya apa? Ketika orang menikah tidak diawali dengan pacaran, maka cintanya itu utuh ketika menikah. Maka rahmahnya itu utuh ketika menikah. Akan tetapi ketika mawaddah dan rahmah itu muncul sebelum menikah, setelah menikah habis karena dipakai sebelum menikah. Hasil survei. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu menikah itu tanpa diawali dengan pacaran. Rata-rata dijodohkan. Ternyata angka perceraian sangat rendah. Tetapi zaman sekarang yang menikah diawali dengan pacaran, angka perceraian sangat tinggi. Di kabupaten tertentu, saya tidak ingin menyebutkan kabupaten, takut dibilang menyebutkan. Mungkin di antara tempat TV ini disiarkan itu. Ini rata-rata per bulan itu angka perceraian mencapai 500 pasangan. Coba bayang, 500 pasangan setiap bulan. Bahkan ada yang mencapai 1000 di tempat-tempat tertentu. Itu data yang saya terima. Itu efek dari karena sebelum menikah itu sudah mengenal. Sudah mengenal, karena orang kalau masa pacaran itu mesti bohong, pasti dia munafik. Kalau biasanya keras kayak saya, biasanya pura-pura halus ya sih. Gitu. Yang biasanya apatis, begitu ditelepon, saya punya teman, orang yang sangat apatis sekali. Ditelepon orang nggak mau ngangkat. Ketika dia pacaran, setiap begitu pun langsung dibuka, dilihat, wah, gitu. Bahkan, iya. Jadi coba, ternyata setelah menikah, istrinya komplain. Kamu dulu ketika pacaran, kapan sangat perhatian dengan saya. Sekarang setelah menikah 3 bulan, kamu ini kok nggak perhatian di telepon, nggak pernah diangkat, minta angkat, nggak pernah mau, gitu ya. Bahkan kalau malam minggu, kalau yang laki-laki nggak punya sepatu, jadi pinjaman itu untuk apa kan gitu ya. Kalau nggak punya sepeda motor, jadi pinjaman sepeda motor. Kalau nggak punya uang, jadi utangan untuk pakai apel gitu ya. Begitupun yang perempuan, walaupun agak gerges-gerges sedikit, kalau bilang diapeli, waduh sudah pakai make up, waduh. Setelah menikah, pagi-pagi dia nggak mandi, waduh baunya bau jeruk, kecut, kan begitu. Ya ibu-ibu kita itu lihat itu, pagi-pagi paling dia pakainya pakai daster yang sudah nggak dicuci 3 bulan gitu, kan begitu. Padahal waktu dulu pacaran, waduh semuanya serba sudah jadi iya. Sabun sudah, waduh di atas beda. Kalau melihat sepatunya kayak umur 3 tahun. Kalau lihat roknya kayak umur 10 tahun, kalau lihat bajunya kayak umur 15 tahun, kalau melihat jilbabnya kayak umur 15 tahun, kalau dihitung berapa tahun gitu sudah itu. 50 tahun. Iya, kira-kira begitulah. Coba itu realitas itu bahwa ternyata yang ingin saya sampaikan itu bahwa melakukan cinta kasih sebelum menikah itu rata-rata membuat pernikahan itu tidak abadi. Dan itu dibuktikan oleh survei. Realitas sekarang yang menyatakan menikah melalui cinta yang diawali dengan pacaran itu ternyata angka perceraian sangat tinggi. Padahal nenek moyang kita yang tidak pernah pacaran ternyata angka perceraian sangat rendah. Kita sangat sedikit melihat orang-orang yang menikah pada tahun 50-an itu sangat sedikit. Jadi dia menyatakan tidak ada dibandingkan sekarang angka perceraian itu sangat mengerikan. Itu mungkin gambaran-gambaran tentang keluarga sakinah yang digambarkan. Kata kuncinya begini, keluarga sakinah ketika di dalam keluarga itu seorang suami, seorang istri
seorang ayah, seorang ibu, seorang anak merasa tenang, merasa tentram untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan beraktivitas untuk mencapai kesuksesan. Itu yang disebut namanya keluarga sakinah. Ya, terima kasih Gus Dudut. Nah, itulah pemirsa sekilas tentang pengertian dari keluarga sakinah. Namun pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan mengetahui beberapa faktor yang mendukung untuk menjadi keluarga sakinah. Jadi kita harus berjalan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Maufa dan Gus Wadud Nafis sebagai narasumber kita. Nah, sekarang yang akan kita bahas mengenai beberapa faktor yang mendukung dan yang menghalangi untuk menjadi keluarga sakinah. Namun, yang pertama yang ingin saya tanyakan ya Gus Wadud tentang beberapa faktor yang mendorong untuk menjadi keluarga sakinah itu apa saja sih Gus? Pastinya masyarakat yang ada di Indonesia itu pengen gitu Gus menjadi keluarga yang sakinah. Ya, seperti yang saya sampaikan pada awal pembicaraan itu, setiap orang menikah pasti mengharapkan pernikahan yang sakinah, yang membawa kebahagiaan, membawa ketenangan. Kemudian faktor yang mendukung seorang itu akan pernikahan yang membawa keluarga yang sakinah, yang pertama, ketika menikah itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah, ikhlas karena mengikuti sunnah Nabi. Dia tidak menikah karena kecantikan tidak abadi. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun sudah hilang kecantikan itu. Dan menikah bukan karena ketampanan bagi laki-laki, karena ketampanan itu tidak akan abadi. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah habis, apalagi hidupnya melarat. Kemudian juga menikah itu bukan karena jabatan, mungkin jabatannya kalau sudah habis menikah karena bupati, kalau berhenti jadi bupati, kalau menikah karena jadi DPR juga tidak abadi. Maka karena itu harus ikhlas karena Allah. Maka kalau ikhlas karena Allah, apapun yang terjadi dia tidak akan gentar dan tidak akan goyah karena dia merasa pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu harus iman kepada Allah. Harus iman dengan takdir kepada Allah. Dengan iman itu akan menerima apa adanya. Ya, kalau ditakdirkan menurut dia suaminya tidak ganteng, ya itu yang terbaik untuk dia. Mungkin wajahnya tidak ganteng, tidak tampan, namun hatinya baik, dia setia, pekerja keras mungkin. Oh, dia tidak bekerja keras, namun ibadahnya baik kepada Allah. Jadi dia itu apa yang dapatkan dari suami diterima dengan tulus kalau sudah iman kepada Allah. Tapi untuk menjadi orang yang ikhlas itu sepertinya sulit gitu Gus. Ketika kita sudah menemukan yang pas buat kita, tapi malah itu berbalik arah. Itu kan kita salah satunya biar menjadi keluarga yang sakinah kan kita harus ikhlas. Ya kan begini, kalau kita menikah itu kalau sudah ikhlas karena Allah, maka yakin bahwa ucapan Allah itu yang terbaik untuk kita. Tiba masa ditakdirkan misalnya tidak kawin, temannya kawin orang yang nggak ganteng. Kita harus bahagia, kenapa? Tidak jadi rebutan perempuan lain. Jadi tidak khawatir kalau punya suami ganteng, kaya, punya jabatan. Padahal dirinya jelek, miskin. Apa nggak sulit jadi istri? Kemana-mana jangan-jangan istrinya nanti suaminya diambil orang. Suami saya ganteng, sedangkan saya tidak cantik, kan jadi tidak pede. Jadi hidupnya jadi tidak tentram. Maka dia punya suami yang nggak ganteng, alhamdulillah punya suami nggak ganteng. Saya nggak khawatir, walaupun ditinggal di tengah jalan nggak hilang. Nggak ada yang mengambil. Nggak ambil begitu pun punya istri pamannya cantik, sedangkan kita nggak ganteng. Begitu ditinggalkan, jangan-jangan diambil orang. Sedikit-sedikit dia akan cemburu. Kenapa? Dia tidak pede. Coba kalau istrinya nggak cantik. Nggak mungkin ada yang senang dengan istri saya udah jelek. Justru Allah memberikan suami yang tidak ganteng, istri yang tidak cantik itu supaya hati kita tenang, tidak merasa khawatir diambil orang. Begitupun ketika kita itu punya suami yang ganteng atau punya istri yang cantik, bersyukur, alhamdulillah saya punya istri itu yang cantik. Kenapa? Membuat iman saya kuat. Kenapa? Setiap ketemu dengan perempuan cantik, waduh lebih cantik istri saya. Kan jadi hati kita jadi tenang juga gitu kalau kena Allah. Waduh, membuat iman kita teguh. Ketika ketemu ke kampus, ketemu dengan perempuan cantik, lebih cantik istri saya gitu. Nah, ketika pergi ke tempat rekreasi, ketemu dengan perempuan cantik, bilang, lebih cantik istri saya. Juga membuat kita hati tenang. Itu kalau karena
Allah. Begitupun ketika punya suami ganteng bilang, waduh, ketemu dengan laki-laki ganteng punya jabatan, oh lebih ganteng suami saya, lebih tinggi jabatan suami saya. Juga membuat hatinya tenang. Ketika apa? Ketika diniatin karena Allah. Itu. Jadi kita kenal Allah jadi enak. Nah, begitupun ketika ekonominya rendah, suaminya tidak kaya. Alhamdulillah suami saya tidak kaya. Kenapa? Kalau andaikan kaya disibuk ngurusin bisnisnya. Dia tidak pulang-pulang ngurusin bisnis. Karena nggak kaya sering di rumah, sering sholat jamaah. Tenang hatinya kan. Nah, jadi ketika dia kaya, alhamdulillah saya punya suami kaya. Kenapa? Karena dengan suami kaya saya bisa bersedekah pada orang, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, bisa mensekolahkan anaknya. Jadi ketika dia miskin, hatinya sabar. Ketika dia kaya, hatinya bersyukur. Kenapa? Karena Allah. Jadi hatinya jadi tenang gitu. Jadi semua dipasrahkan pada Allah. Dan itu melihat di sisi positif ketika dia punya hati iman dan ikhlas. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan menjadi orang keluarga sakinah itu ketika mampu menerima apa adanya. Jadi menerima apa adanya, seorang istri menerima apa yang dimiliki oleh suami, tidak minta lebih. Begitupun seorang suami minta apa yang dimiliki apa adanya dari seorang istri. Lu kalau suaminya seorang dosen, ya terimalah sebagai seorang dosen yang gajinya itu sangat kecil, ngomongnya 100 gajinya 100. Kita terima aja itu. Jangan membangga, oh kenapa suami saya kok bukan bupati yang banyak uangnya? Kenapa suami saya kok bukan kontraktor yang banyak uangnya? Kenapa suami saya kok bukan DPR pusat yang banyak uangnya? Sudahlah, kalau kata-kata dia guru SD, terimalah hatinya dengan tulus. Itu terima apa adanya. Qanaah. Begitupun seorang suami harus menerima apa adanya istrinya. Kalau ternyata istrinya itu rokok kurus, alhamdulillah istri saya ini kurus. Kenapa? Oleh orang dibilang sering ibadah, sering puasa, sholat malam gitu. Kita diterima apa adanya. Biaya juga Gus, ketika membeli baju juga agak lebar-lebar. Enggak lebar-lebar. Kalau ketepatan gemuk, alhamdulillah istri saya gemuk apa? Orang tidak suudzon pada saya. Kenapa? Tidak dibilang kurang makan gitu. Kita terima apa adanya gitu. Jadi kita nerima apa adanya daripada istri itu. Itu kalau kita membuat keluarga sakinah. Kemudian yang ketiga, membuat orang keluarga sakinah itu dia itu mau banyak beribadah kepada Allah. Dia sholat 5 waktu kalau bisa berjamaah, ditambah dengan sholat qabliyah ba'diyah, sholat malam, sholat duha. Kemudian ditambah dengan puasa wajib, puasa sunat, banyak sedekah. Kalau dia banyak beribadah kepada Allah, apa yang terjadi? Maka Allah memberikan ketenangan hati, memberikan ketentraman hati. Maka apa yang terjadi? Maka satu sama lain diberikan ketenangan yang melahirkan ketenangan hati, maka melahirkan keluarga sakinah. Itu yang melahirkan. Kemudian yang berikutnya itu, yang keempat itu, dia itu al-iqtisad atau ekonomis dalam membelanjakan sesuatu. Jangan berlebihan. Suaminya ini seorang dosen, gajinya 2 juta. Lalu sedikit-sedikit shopping yang nanti belanjanya 4 juta. Ya, banyak utang. Ya, padahal suaminya hanya guru SD honorer lagi. Gajinya sebulan itu 200.000, tidak pakai rupiah, pakai yen ono. Nah, itu juga yen orang ono yang nggak dibayar. Lalu dia waduh make up-nya aja sudah belanjanya kayak berapa, baju yang mewah. Ya hidupnya jadi sengsara. Kenapa? Karena dikejar oleh utang, dikejar oleh angan-angan. Dia itu gajinya sedikit, lalu sedikit-sedikit dia makannya di KFC, sedikit-sedikit makannya di luar, tidak mau masak, atau masak di rumah makanan yang mewah. Akhirnya apa? Akan terakhir terlilit oleh hutang. Ketika lilit hutang, maka hidupnya tidak tenang. Itu namanya tidak ekonomis, tidak harus mengukur. Oh ternyata penghasilan kita sebulan ini 1 juta. Bagaimana membelanja tidak lebih dari 500 untuk saving. Itulah gambaran-gambaran di antaranya yang faktor yang mendukung orang yang membuat keluarga sakinah. Kalau keluarga faktor yang mendukung tidak sakinah, yaitu sebaliknya, yaitu tidak iman karena Allah, kemudian dia itu tidak menerima apa adanya terhadap istri dan suaminya, kemudian dia tidak banyak ibadah kepada Allah, disuruh banyak maksiat kepada Allah, kemudian yang terakhir dia bersikap boros. Itulah gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambat untuk menjadi keluarga sakinah. Nah, baik pemirsa, sudah kita simak bersama tentang beberapa faktor yang mendorong serta menghalangi
untuk menjadi keluarga sakinah. Namun pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan mengetahui beberapa yang lebih spesifik tentang keluarga sakinah, jadi tetap di Jalan Surga. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Malva dan Bu Wadud Nafis sebagai narasumber kita. Nah, dengan realita yang ada bahwasanya semua orang menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Akan tetapi keluarga menjadi tidak sakinah karena ada hambatan yaitu melalui ekonomi. Banyak para imam ataupun suami yang mencari nafkah di luar negeri atau merantau. Menurut pandangan Bu Wadud bagaimana dengan suami yang sampai mencari nafkah ke luar negeri itu? Ya memang realitas sekarang itu banyak warga Indonesia khususnya itu harus pergi ke luar negeri. Ada yang pergi ke Arab Saudi, ada yang pergi ke Malaysia, ke Singapura dan juga ke negara-negara lain dalam rangka mencari nafkah. Dan mereka ketika pergi ke luar negeri itu banyak bertahun-tahun ya, ada sampai 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Setahun yang lalu Allah menakdirkan saya kesempatan pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura dan juga pergi ke Thailand. Nah banyak warga Indonesia yang ada di Malaysia, kalau di Singapura tidak begitu banyak apalagi di Thailand. Setelah saya ngobrol di sana, mereka itu ada yang sudah 5 tahun belum pulang, ada yang 3 tahun belum pulang, ada 1 tahun belum pulang. Maka mereka harus terpisah dengan keluarganya di rumah atau ketepatan di Jawa atau di luar Jawa. Itu realitas yang terjadi kehidupan masyarakat. Saya tanya pada mereka, kenapa harus pergi ke Malaysia? Jawabannya sederhana, karena di Indonesia saya tidak mendapat pekerjaan. Itu dalam bahasa sederhananya, artinya mereka terhempit ekonomi sehingga mereka terpaksa harus mencari nafkah ke luar negeri atau dalam bahasa sederhananya mencari pekerjaan ke luar negeri. Sampai yang disodot temukan itu teman sampai 5 tahun ya Bu? Iya. Nah itu sebenarnya dalam Islam kita boleh berpisah dengan dalam keluarga suami dan istri itu maksimal sampai berapa tahun Bu? Dengan tujuan mencari nafkah itu? Sebenarnya kalau Islam itu mengajarkan antara suami dan istri itu harus melakukan hubungan suami istri ini seharusnya tidak lebih dari 4 bulan. Itu berdasarkan ada sebuah kisah begini. Satu ketika Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah Umar bin Khattab itu dia itu keliling tengah malam lalu ketemu dengan perempuan, bukan ketemu, dia lewatin rumah seorang perempuan masih muda, dia membacakan syair-syair. Yang syair-syairnya terjemahannya begini. Andaikan aku tidak takut kepada Allah, niscaya ranjang ini akan saya goyangkan dengan goyang yang laki-laki bukan suami saya. Singkat cerita, pagi-pagi lalu diteliti oleh Umar bin Khattab, ternyata perempuan ini suaminya sedang berperang. Setelah itu, lalu Umar bin Khattab menemui anaknya namanya Hafsah yang itu merupakan dulunya istri Nabi. Tanya, "Hai Hafsah, perempuan ini kalau ditinggal suaminya yang sabar berapa bulan?" Lalu Siti Hafsah itu marah. "Wahai ayah, engkau ambil mukminin, kok pertanyaannya kayak itu?" Kalau bahasa kita porno lah. Lalu apa jawabnya bin Khattab? "Justru karena saya ambil mukminin saya bertanya tentang itu." Lalu dia Umar bin Khattab menceritakan bahwa tadi malam saya lagi keliling-keliling melihat rakyat saya ketemu dengan perempuan yang bernyanyi. Lalu apa kata Siti Hafsah? Bahwa perempuan ini setiap nyampe 4 bulan ini kalau jauh dari suaminya dia hidupnya tidak tenang, tidak tenang. Maka kata fikih tidak boleh kita itu tidak menuntut lebih 4. Itu yang pertama. Namun yang kedua yang menjadi problem, ketika ada kesepakatan suami istri. Jadi seorang istri dia itu sudah rela dengan suaminya pergi berapa bulan, itu tidak ada batasan karena keduanya sama-sama sepakat. Maka kata kunci ingin sampaikan, ketika seorang laki-laki bekerja ke luar negeri atas ridho dari istrinya berapa tahun pun tidak ada batasan karena atas kesepakatan kedua pihak. Jadi tidak ada hukum ya Gus ya, ketika meskipun tadi melalui cerita bahwasanya ada batasan 4 bulan karena itu masa perempuan untuk menahan nafsu mungkin ya, dalam tanda kutip. Akan tapi jika si perempuan
kedua pihak sama-sama sepakat itu tidak ada waktu. Jadi tidak berlaku lagi hukumnya Pak. Tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena al-muslimun ala syurutihi. Umat Islam sesuai dengan perjanjian kesepakatan mereka bersama selama kedua pihak itu berpegang kepada janjinya. Yang laki-laki tidak berselingkuh dengan perempuan lain, yang perempuan tidak berselingkuh dengan laki-laki lain. Semuanya sama bertakwa kepada Allah. Yang laki-laki betul-betul mencari nafkah kepentingan istri, yang istri itu menjaga kehormatan selama suaminya tidak ada, juga menjaga anaknya selalu bertakwa kepada Allah dan dididik dengan sesuai dengan didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Terima kasih Gus Wadud, dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita akan mengetahui kesimpulan dari episode kali ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jalan Sunnah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Malva dan Gus Wadud Nafi sebagai narasumber kita. Nah, kali ini yang akan Gus Wadud sampaikan adalah kesimpulan dari tema tentang keluarga sakinah menurut pandangan Islam. Gus Wadud bisa menyampaikan kesimpulannya? Ya, terima kasih. Kesimpulan daripada dialog ini bahwa orang yang menikah ini pasti mengharapkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah di mana keluarga ini merasa bahagia, merasa tenang, merasa tentram. Seorang suami atau seorang istri, atau seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Keluarga sakinah akan realisasi yang pertama ketika orang menikah itu diniatin karena Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, dia menikah dilanjutkan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah mahadhah, ibadah yang sifatnya ritual seperti sholat, puasa, dan sedekah, atau ibadah ghairu mahadhah, bersikap lemah lembut, bersikap baik kepada orang lain. Kemudian berikutnya dia itu menerima apa adanya dari kedua pihak, menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing. Kemudian yang terakhir dia itu bersikap ekonomis, dia berefisien di dalam membelanjakan hartanya. Namun dalam kenyataannya itu banyak faktor-faktor yang mendukung orang itu tidak sakinah. Seperti dia hidupnya itu, dia itu merasa sengsara atau merasa menderita. Maka karena itu faktor mendukung orang itu akan menjadi keluarga sakinah itu ketika dia itu betul-betul beribadah kepada Allah. Tetapi orang itu hidupnya tidak akan sakinah ketika banyak bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia itu membelanjakan harta itu tidak ekonomis, dan kemudian dia itu ibadahnya kurang. Kemudian yang paling penting dari yang dialog ini, banyak realitas kehidupan orang yang menikah itu oleh Allah diuji tentang kehidupan ekonomi. Dia ekonominya hempit, dia untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Dia untuk kepentingan istri, kepentingan anak, dia itu tidak cukup. Maka karena itu kita ini, kalau ini realitas masyarakat ini ada yang sampai mencari nafkah ke luar negeri, harus pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, pergi ke Arab Saudi, bahkan pergi ke Amerika atau ke Malaysia atau ke Australia. Maka Islam melihat seorang laki-laki pergi ke luar negeri atau perempuan pergi ke luar negeri atau laki-laki dengan perempuan terpisah itu memang itu tidak baik. Bahkan Islam menyatakan antara suami dan istri itu tidak boleh lebih dari 4 bulan untuk berpisah. Karena lebih dari 4 bulan itu akan melahirkan fitnah-fitnah dan melahirkan kesulitan-kesulitan. Akan tetapi kalau darurat untuk kepentingan keluarga mencari nafkah, maka diperbolehkan selama kedua pihak itu ridho. Istri ridho untuk dia meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan, si suaminya juga ridho, dengan catatan kedua-duanya tetap bertakwa kepada Allah. Si suami juga di luar negeri, dia tidak berselingkuh dengan perempuan lain dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan hasilnya dikirim pada keluarganya. Begitupun istri di rumah tetap menjaga kehormatan, tidak bercampur dengan laki-laki lain, tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, dan juga menjaga harta yang dikirimkan oleh suaminya, dan lebih dari itu menjaga anak-anaknya tetap berjalan di jalan yang sesuai yang ditunjuk oleh Allah, tetap mengaji yang belajar dan sesuai dengan ridho.
Itulah mungkin kesimpulan dari dialog ini. Ya, terima kasih banyak Gus Badut. Nah, itulah pemirsa kesimpulan dari episode Keluarga Sakinah menurut pandangan Islam. Nah, semoga memberikan manfaat kepada pemirsa yang ada di rumah dan kita juga diberikan keluarga yang sakinah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Badut Nafis atas penyampaiannya dan akhirnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.